Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek persembunyian 2 pelaku curanmor di Kabupaten Musi Banyuasin. Penangkapan berlangsung dramatis. Bangunan Pasar Kertapati Palembang rusak. Pedagang dan pembeli merasa tidak aman berada di pasar. Merayakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pimpin upacara dan tinjau fasilitas transportasi di Kota Palembang dengan mengendarai LRT. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional tahun 2022 yang dipusatkan di Kota Palembang. Kepada insan perhubungan, Menteri menegaskan untuk bersinergi dan mempersatukan visi dalam menyatukan negeri lewat bidang perhubungan. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022 ini berlangsung di pelataran Benteng Kutubasa, dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam amanatnya, Budi Karya Sumadi menyampaikan pada momen Hari Perhubungan Nasional diharapkan insan perhubungan untuk terus bersinergi dan menyatukan visi dalam membangun negeri dari sektor transportasi. Sektor perhubungan adalah salah satu sektor penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Usai memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan bersama Gubernur Sumatera Selatan didampingi para pejabat lainnya berkesempatan meninjau fasilitas transportasi di Kota Palembang dengan mengendarai LRT Palembang. Yanur Ikhram melaporkan dari Palembang. Untuk meringankan kebutuhan warga yang terdampak kenaikan harga BBM, Kapolda Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Kapolda Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Seberang Ulu 2, Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Ratusan warga dengan tertib menunggu antrean untuk mendapatkan sembako bakti sosial Polda Sumatera Selatan di Mapolsek Seberang Ulu 2, Palembang. Bantuan sembako ini diberikan kepada warga dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Ada 200 karung yang kita berikan pada masyarakat ya. Ini dalam rangka membantu masyarakat terdampak daripada kenaikan BBM yang ada di Sumsel. Ini bantuan dari Bapak Kapolda kepada masyarakat Sumsel. Mana aja Pak sasarannya Pak? Masyarakat khususnya yang pekerja yang ekonomi bawah, yang ke bawah yang kita kena sasaran. Datang ke sini atas ini bantuan bansos. Ini bantuannya dapat beras untuk makan. Alhamdulillah dikasih oleh Kapolda Sumsel. Warga begitu senang mendapatkan bantuan paket sembako ini dan berharap kegiatan seperti ini terus berlangsung. Yanur Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan warga Kecamatan Pemulutan Selatan rela antre sejak pagi hari demi mendapatkan BLT sebesar Rp500.000 di kantor camat setempat. Kantor Camat Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ramai didatangi warga pada Sabtu kemarin. Mereka datang dari sejumlah desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan. Bahkan warga rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Membeludaknya warga yang datang membuat petugas terpaksa membatasi jumlah warga yang di dalam gedung dan menghindari terjadinya kerumunan. Sementara masyarakat yang berhak bisa membawa pulang uang sebesar Rp500.000, terdiri dari BLT BBM bulan September-Oktober sejumlah Rp300.000 dan Rp200.000 lainnya adalah BLT program sembako untuk bulan September. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Palembang untuk mengambil dana tersebut melalui pos
pos biro di kantor Kecamatan Punggung Selatan. Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi beberapa waktu lalu. Data terakhir di Kabupaten Ogan Ilir ada sekitar 49.000 warga penerima bantuan langsung tunai. Penyaluran bantuan langsung tunai di kantor Kecamatan Pemulutan Selatan ini dilakukan secara bertahap hingga 1 pekan ke depan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berita lainnya untuk Anda, Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan menggelar vaksinasi booster door-to-door ke pelosok desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selatan. Petugas gabungan yang terdiri dari Binda Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta TNI Polri mengadakan vaksinasi booster kepada warga yang tinggal di pelosok desa. Untuk mencapai lokasi tujuan tidaklah mudah karena harus melintasi jalan berbukit dengan terdekat 90 km atau 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Salah satu desa yang dikunjungi petugas kali ini adalah Desa Marga Bayur, Kecamatan Muara II Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sampai di desa ini, petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang belum mendapatkan vaksin booster atau vaksin COVID-19 dosis ketiga. Cara ini dinilai efektif untuk mempermudah masyarakat yang sulit mendatangi fasilitas kesehatan dan jauh dari jangkauan layanan kesehatan. Badan Intelijen Negara Sumatera Selatan hari ini melaksanakan percepatan vaksinasi secara door-to-door. Ini di wilayah pedalaman yang daerah sulit dijangkau, ya ini di Desa Bayur, Kecamatan Muara II Kisam, Kabupaten Ogan Selatan. Vaksinasi kali ini kita menyasar para masyarakat umum, lansia, kemudian disabilitas. Booster ini ya suntik vaksin ini yang 3 kali ini, kalau mau ke kecamatan atau ke kabupaten itu sangat jauh sekali gitu. Salah satunya kondisi jalan dan lain-lain lah gitu kan. Terima kasih sekali telah datang ke Desa kami Bayur ini. Digelarnya vaksinasi door-to-door ini sebagai upaya percepatan vaksinasi booster di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan mentargetkan 9.000 dosis vaksin per hari dapat diberikan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hobi memelihara unggas membawa seorang pemuda di kota Palembang sukses berbisnis dan beternak ayam hias dari berbagai belahan dunia. Tak heran dari bisnis ini mampu mendulang omset jutaan rupiah. Berada di halaman rumah yang berukuran 8 x 5 meter ini, Arsyad Matondang mengembangkan budidaya ayam hias. Warga kota Palembang ini memelihara belasan ayam kontes dari berbagai belahan dunia. Beragam jenis ayam yang berhasil diternak, mulai dari ayam jambul Polandia, ayam onaga dari Jepang, ayam ekor panjang Filipina, dan kalkun mutiara Afrika. Usaha budidaya ayam hias ini telah ditekuni Arsyad sejak tahun 2016 silam. Untuk memelihara ayam hias ini tidaklah terlalu sulit, karena hanya dibutuhkan kandang yang bersih dan pola pakan sesuai aturan. Agar kondisi ayam tetap sehat dan bebas dari penyakit, ayam harus mendapatkan asupan vitamin setiap 3 hari sekali. Menurut Arsyad, ide membuka peternakan ayam ini hanya untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terlalu luas. Sebenarnya konsep dari lahirnya peternakan unggas ini sendiri tadi tidak lain sebagai dasar pertama pemanfaatan pekarangan rumah, khususnya kita yang berlokasi di perkotaan. Sebab apa? Kenapa kita tidak memanfaatkan halaman rumah kita semaksimal mungkin bila mana bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menghasilkan? Contoh, beternak ayam. Di sini saya coba beternak ayam ini tadi bukan untuk mengambil hasil berupa telur, tetapi untuk pengembangan, karena yang saya kembangkan di sini tadi kan adalah ayam-ayam hias seperti kalkun, onagadori, Filipin, Polandia, dan lain-lain. Dan kita tahu lokasi kita yang di Palembang ini ke Jakarta tidak begitu jauh, Pak. Sementara pangsa pasar di Jakarta masih cukup menjanjikan.
Saat ini Arsyad banyak mendapatkan pemesanan ayam hias. Para pembeli tak hanya dari kota Palembang, namun banyak juga dari berbagai kota di luar Pulau Sumatera, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Satu ekor ayam hias dijual mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung jenis dan besarnya. Ternakan ayam hias yang dimiliki Arsyad ini setiap bulannya rata-rata mampu menghasilkan sekitar Rp10 juta. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.